Shalom sahabat Kristus dimanapun berada. Di kesempatan ini saya ingin bersaksi tentang sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada saya di tahun 2020, di mana pada saat itu saya terinfeksi COVID-19 dan saat itu saya harus karantina di rumah, karantina mandiri di rumah. Dan dalam masa-masa karantina itu saya mengambil waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan, di mana saya berpuasa dan saya menyembah Tuhan dalam roh. Dan ketika saya dalam penyembahan itu, tiba-tiba roh saya dibawa Tuhan dan ditunjukkan suatu taman yang begitu indah. Taman itu sangat indah, banyak bunga-bunga, banyak pohon-pohon di sana. Dan pada saat itu saya melihat begitu banyak orang yang berada di sana, dan orang-orang itu sedang memuji Tuhan. Mereka betapa sukacita dan damai sejahteranya ketika saya melihat mereka. Ada yang menari, ada yang bermain alat musik, dan ada yang bertepuk-tepuk tangan, dan betapa sukacitanya. Jadi ketika saya berdiri dan seperti saya sedang menonton mereka, tetapi mereka tidak menyadari kedatangan saya, seperti saya sedang menonton mereka. Dan pada saat itu saya berdiri dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan, satu saat saya ingin berada di tempat ini untuk memuji, untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba-tiba saya ditunjukkan lagi penglihatan yang lain, dan pada saat itu saya melihat jubah putih, dan jubah putih ini sangat terang, sangat putih, sangat terang, bercahaya berkilo-kilo. Kilo-kilonya tuh seperti kilo-kilo kristal, seperti ada pancaran-pancaran kristal dari baju jubah tersebut. Terus ada suara yang berkata, jubah ini akan saya berikan kepada setiap anak-anakku yang menjaga kekudusan. Dan pada saat itu saya sadar dalam penyembahan saya, dan saya kembali kepada penyembahan saya, dan saya menangis. Saya menyembah Tuhan, saya menangis. Tuhan, saya takut kalau saya tidak mendapatkan kesempatan untuk berada di situ. Saya takut. Tuhan, tolong beri saya kekuatan. Tuhan Yesus, tolong beri saya kekuatan. Tuhan Yesus, tolong mampukan saya. Tuhan Yesus, tolong pegang tangan saya. Saya terus menyembah dan menyembah. Saudara-saudara sekalian, jangan kita buang-buang waktu kita sekarang ini. Mari kita kejar itu semua, saudara-saudara. Mari kita kejar itu semua, saudara-saudara. Jika kamu menang dalam pertandingan ini, maka kamu akan memperoleh itu semua. Saya juga diberikan penglihatan oleh Tuhan ketika saya sedang menyembah Tuhan, tetapi ini di waktu yang lain ya, setelah saya COVID, setelah saya karantina COVID-19, ketika saya menyembah Tuhan, dan di situ Tuhan tunjukkan kepada saya lampu ambulans, lampu darurat ya, yang biasanya dipasang di mobil ambulans atau di mobil patroli, itu berada di langit ketika saya menyembah. Dan saat-saat ini, saat-saat darurat, saat-saat di mana setiap kita harus menjaga hati, harus menjaga sikap kita, harus menjaga pikiran kita untuk tetap kudus di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Karena
Waktu itu datang seperti seorang pencuri. Jadi saudara-saudara, marilah kita jadilah gadis-gadis yang bijaksana. Kita jadi seperti gadis-gadis yang bijaksana, saudara-saudara. Jangan kita buang-buang waktu dengan hal dunia, saudara-saudara. Mari kita seperti 5 gadis yang bijaksana dalam Matius 25 ya saudara-saudara, kalau tidak salah. Ya, saudara-saudara bisa baca di situ. Jadi jangan kita berlengah-lengah. Kita harus siapkan minyak kita harus siapkan pelita kita. Jadi ketika mempelai, ketika Tuhan datang, kita sudah siap saudara-saudara. Apa itu minyak saudara-saudara? Firman Tuhan yang hidup saudara-saudara. Jangan buang waktumu hanya dengan urusan kerjaan atau apapun. Luangkan waktu sedikit untuk Anda membaca ini saudara-saudara. Ini adalah firman, ini adalah minyak. Jangan kita sibuk dengan urusan duniawi yang sesaat saja. Tetapi marilah kita kejar yang di atas. Kita kejar hidup yang kekal, jangan hidup yang sesaat ini saudara-saudara. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Pintu rahmat masih terbuka lebar bagi setiap siapapun yang mau datang kepada Tuhan. Luangkan waktu kita untuk Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saya, Tuhan sangat mengasihi saudara sekalian. Saya pun bukan orang yang kudus, orang yang suci, sok suci. Tetapi saya pun berusaha untuk selalu menjaga hati. Kadang pun jatuh, tetapi saya harus bangkit lagi dan saya harus kejar lagi. Karena firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, tetapi Tuhan akan putihkan seperti bulu domba. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan masih menanti-nantikan kita ketika Dia mengetuk pintu hati kita. Apakah kita mau membukakan pintu hati kita untuk Dia? Mari kita renungi saudara-saudara. Kita sudah berada di akhir zaman ini. Jangan berlengah-lengah. Begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan hari-hari terakhir ini saudara-saudara. Jangan pernah kalian menganggap remeh. Jangan pernah kalian menertawakan, karena itu adalah suara dari Tuhan sendiri. Untuk kita terus berjaga-jaga, untuk kita terus menjaga kekudusan, agar kita memperoleh tempat yang layak, agar kita memperoleh keselamatan yang kekal. Carilah Dia selagi ada waktu. Carilah Dia selagi ada kesempatan saudara-saudara. Bersaksi demi namanya yang kudus. Muliakan Dia, kuduskan Dia, besarkan Dia. Karena Dia Raja di atas segala raja.
Dia rela mati untuk kita yang hina ini. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua. Saya pun juga masih berusaha, saudara-saudara. Tidak gampang, saudara-saudara, karena saat ini iblis pun bekerja keras untuk merebut banyak jiwa, karena dia juga sudah tahu bahwa ini sudah waktunya sudah dekat, saudara-saudara. Iblis pun tahu. Jadi saudara-saudara, jangan berlengah-lengah, jangan memberikan kesempatan kepada si pembinasa itu merebut sesuatu yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita semua. Terus hidup kudus di hadapan Tuhan, walaupun itu tidak mudah, tetapi harus berusaha, harus punya komitmen, harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya roh kita tetap hidup. Roh kita terbangun, kita terus dipimpin oleh roh. Roh terus menegur kita ketika kita salah. Saudara-saudara, ya mungkin ini yang ingin saya saksikan, saudara-saudara. Ini waktu yang darurat. Tidak ada kata main-main, saudara-saudara. Jangan anggap remeh setiap nubuatan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan. Waspadalah, saudara-saudara, tetap jaga hati, karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.